Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu tema tentang fikih thaharah. Jadi fikih thaharah ini luas nih, Bapak Ibu. Pembahasan yang paling pokok ya dalam fikih thaharah ini, yang pertama tentang wudu ya. Didahului dengan macam-macam air sebetulnya. Kemudian wudu ya. Kemudian tayamum, mandi besar, najis, najasat, kemudian haid dan nifas. Ini diantara pembahasan yang pokok dalam fikih thaharah. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin kita ambil yang sering kita lakukan, kita amalkan setiap hari, yaitu tentang sifat wudu Nabi SAW. Meskipun saya yakin Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian sudah sering ya, entah mendengarkan atau mengkaji tentang fikih thaharah ini. Namun tidak ada salahnya kita kaji lagi dari segi dasarnya ya. Karena setiap apa yang kita amalkan ya, wajib untuk kita untuk mengetahui dasar atau dalilnya. Nah, maka untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji secara teori dalil ya. Kita cukup teori menjelaskan tentang dalil-dalil tentang wudu tadi.
Baik, yang pertama, keutamaan wudhu dengan sempurna. Ini banyak sekali. Saya nukilkan 3 hadis di sini. Man tawaddo'a fa ahsanal wudhu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari. Barang siapa yang berwudu lalu membaguskannya. Nah, coba kita berhenti nih Bapak Ibu. Fa ahsanal wudu, membaguskannya dengan syarat apa? Membaguskannya, tidak sembarangan wudu. Maka wudu yang mendapatkan keutamaan yaitu wudu yang kita berusaha untuk mengerjakan secara sempurna, tidak wudu yang dikerjakan secara asal-asalan tanpa dasar, ikut-ikutan, tidak mengetahui dalilnya. Maka wudu yang bagus itu dimulai dari kita memahami ilmunya, memahami dalilnya, karena ilmu itu adalah dalil. Al ilmu huwa dalil. Ilmu adalah dalil. Kemudian kita kerjakan sesuai dengan dalil tadi. Kita kerjakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya, bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar, dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dosa-dosa yang kecil. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang berwudu lalu membaguskannya, tidak semua wudu, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dari badannya, bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Seakan-akan gambarkan dosa itu seperti itu, bisa hilang bersama dengan air yang kita buat untuk berwudu tadi. Ini gambarkan seperti kita mudah untuk berpikir, seperti itu. Padahal hakikatnya tidak seperti debu. Dosa itu nggak seperti debu kalau kita siram kemudian Tapi untuk menggambarkan agar mudah kita pahami sebagai orang yang memiliki akal yang tidak bisa memahami secara menyeluruh. Ini yang paling gampang. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara yang mendekatkan air wudunya lalu dia berkumur, memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya, berkumur kemudian istinsar namanya, nanti akan kita bahas. Kecuali akan berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya. Wajah ini punya
punya kesalahan di mata ya. Mata termasuk ya. Kemudian hidung, mulut ya. Banyak dosanya. Nah, salah satu penggugur daripada dosa tadi yaitu dengan cara apa? Memperbagus wudu kita. Ya. Kalau kita setiap hari minimal wudu 5 kali ya, dengan cara yang benar, dengan cara yang sempurna, kita usahakan sempurna, maka akan mengeluarkan dosa-dosa kita tadi. Ya. Ketika berkumur, memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya, kecuali berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya, kesalahan-kesalahan mulutnya, kesalahan-kesalahan hidungnya. Ya. Jika dia mencuci wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, kesalahan-kesalahan wajahnya akan berjatuhan bersama tetesan air dari ujung jenggotnya. Ya. Kemudian mencuci kedua tangannya sampai siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersama air lewat jari jemarinya. Ya. Mengusap tangan, dosa tangan ini akan hilang, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dosa-dosa yang kecil. Kemudian mengusap kepala, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya bersama air. Ya. Lalu jika ia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama tetesan air. Jika kemudian ia berdiri lalu sholat, kemudian dia memuji Allah, menyanjung dan mengagungkannya dengan pujian dan sanjungan yang menjadi haknya, ya, dan mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, kecuali dia terlepas dari kesalahan-kesalahannya seperti pada hari dia dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Ya. Dengan syarat kita lakukan dengan baik, ya. Dengan syarat kita lakukan dengan sempurna, ya, meskipun kesempurnaan itu hanya milik Allah, kita berusaha untuk menyempurnakan wudu kita. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain inna ummati, Rasul bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Ya. Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan gurran. Gurran itu artinya cahaya yang ada di ubun-ubun. Ya. Ubun-ubunnya ini bercahaya, terang ya. Cahaya di akhirat tentu berbeda dengan cahaya yang ada di dunia, center cahaya. Ya. Muhajjalin. Muhajjalin itu cahaya yang ada di kaki dan tangan. Jadi kaki dan tangannya itu bercahaya dari bekas air wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan cahaya yang ada di ubun-ubunnya, hendaklah yang melakukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika wudhu,
kita jangan sampai hanya sebatas, katakan batasnya tempat tumbuh rambut ini agak dilebihkan. Agak dilebihkan. Tangan batasnya siku kan. Ya. Maka jangan sampai cuma sampai siku saja. Ya. Bisa kita ataskan lagi. Ya, mungkin pertengahan antara siku dengan sini. Ya. Kita mungkin segini mungkin ya. Jangan cuma sampai sini. Nah, kata ulama ada hikmahnya pergelangan tangan ini ya. Kan ada garisnya nih. Tangan kan ada garis ya. Semua orang punya garis ini di tangan sini nih. Ini menunjukkan batas wudu di sini. Ya, sehingga kita mudah untuk membasuh sampai sini kan gitu ya. Kemudian kita naikkan sampai sini. Kaki juga gitu, jangan sampai sebatas mata kaki. Ya. Rasul mencontohkan sampai betis ya. Ketika Rasul mencontohkan wudu sampai pertengahan betisnya. Agar apa tadi dalam hadis tadi? Agar cahayanya itu nanti lebih. Jadi kena wudu di dunia ini yang sering kita melakukan wudu itu nanti akan bercahaya di hari di akhirat kelak ya. Nah, ini diantara keutamaan ya. Ketika kita memahami, ini masih ada banyak lagi keutamaan di dalam kitab. Ini saya rangkum dari Sahih Fikih Sunnah ya. Ini cuma saya copy bagian wudhu saja, segini ya. Saya kecilkan, saya fotokopi. Kalau saya bawa yang kitabnya itu besar itu, sulitan gitu. Bawa tas ini, saya cuma bawa segini ya, untuk materi pada malam hari ini ya. Ya. Kita rangkum dari buku Sahih Fikih Sunnah. Ada sekitar keutamaannya sekitar berapa ya? 8 atau berapa. Dan mungkin kalau kita gali lagi keutamaannya itu, ya ini untuk memotivasi kita. Semakin kita, meskipun kita beribadah itu karena Allah, tapi kita dibolehkan untuk untuk menggapai keutamaannya apa? Oh, ternyata wudhu punya keutamaan menghapus dosa kita. Jadi kita ingat hadis ini. Ketika kita wudhu itu, kita teringat hadis ini. Oh, ketika kita membasuh tangan, ya. Semoga tangan nggak usah diucapkan tapi ya. Kita membayangkan dalam pikiran kita ini, kita berharap dosa tangan kita itu, bahasa Jawanya keli ya, bersama dengan air wudhu tadi. Ya, setiap hari kita mungkin mata kita ya banyak salahnya ini. Tadi ke pasar ya, melihat hal-hal yang tidak baik ya. Kita wudhu ya. Ketika kita paham hadis ini, maka kita berharap ya, semoga dosa saya tadi ya hilang bersama dengan air wudhu tadi. Jadi nanti beda antara orang yang beramal dengan ilmu ya, paham dalilnya, sama orang yang tidak paham atau tidak mau mempelajari dalilnya. Maka beda nanti cara melakukannya, kesungguhannya itu beda. Ya. Dalam hal apa saja? Sholat jamaah katakan, orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, orang sholat jamaah saya ikut, nggak tahan lama. Ya, paling berapa minggu gitu nanti dia hilang dari peredaran gitu. Nggak ada lagi di masjid gitu. Sebulan hilang. Karena apa? Karena tidak memahami dalil. Ya. Tapi kalau orang Muslim belajar tentang keutamaannya, tentang dalil-dalilnya, insya Allah langgeng. Ya, sholat jamaah kenapa bisa setiap hari? Tidak, karena kita teringat hadis-hadis itu.
Ada, saya punya materi itu 10 alasan kenapa laki-laki harus ke masjid. Ini kalau kita ingat itu rasanya kalau nggak ke masjid berdosa. Kayaknya itu apa namanya? Kita melakukan dosa yang besar. Meskipun banyak yang mensunahkan ya, tapi lebih banyak ulama-ulama ya, terutama ulama Saudi ya, yang mewajibkan sholat berjamaah. Ya, ini contoh gambaran. Ketika kita tahu tentang dalil wudhu tadi, kembali ke materi kita ya, keutamanya seperti ini ya. Nanti kalau masih ada waktu kita tambah lagi. Ini kan cuma saya sampaikan 3 hadis saja gitu. Tapi di sini tadi ada sekitar 10 atau 8 yang belum kita kaji gitu. Karena waktu yang mungkin terbatas ya. Baik, yang kedua masuk kepada sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini untuk mengokohkan keilmuan kita. Oh, saya basuh seperti ini karena dasarnya hadis ini. Saya istinsak seperti ini dasarnya hadis ini. Ya. Meskipun mungkin kita sudah pernah membaca, ya, sudah pernah mendengar, ya. Tidak ada salahnya kita kuatkan lagi. Sehingga keilmuan kita dasar amal kita itu, dalil kita semakin kuat ya. Yang pertama dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat ya. Ini sudah menjadi ijma ya. Ulama bahwasanya harus berniat. Kita mau menghadap air itu kan punya niat ya. Mau apa? Cuci tangan, mendinginkan badan ya, berwudu, mandi besar ya. Itu pasti dalam hati kita sudah ada niat. Jadi niat ini tidak perlu diucapkan ya. Karena tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan ucapan ketika mau wudu, niat mau wudu, nggak ada ya. Maka cukup an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di mana? Qalbu. Ini sudah sepakatan para ulama ya. Ya. Dalam hal apa saja? Wudu, sholat, puasa ya. Kemudian haji, zakat dan sebagainya, cukup kita berniat dalam hati. Karena Islam itu mudah. Jangan kita mempersulit yang dibuat mudah. Oh, saya lupa niatnya, jadi malah nggak sholat. Niatnya lupa, rukun padahal ini. Akhirnya malah nggak sholat. Niat wudu bagaimana ya? Nawa itu apa ya itu? Akhirnya malah nggak wudu. Ya, udah nggak hafal, udah sholat aja. Padahal mudah. Niat itu ya kita berniat untuk wudu sudah. Allah Maha tahu dalam hati kita. Ya. Nah, ini yang dinilai. Yang dinilai itu hati kita. Meskipun ada sebagian yang lesan ya, dengan lesan ya. Ya, sebagian kecil dengan lesan gitu, tapi tetap yang berguna itu hati. Lisan berucap ya. Beda dengan hatinya, yang dipakai hati. Ya. Lisan mengucap tapi hatinya enggak, maka ini tidak berguna niatnya. Ya. Sebaliknya, hati berniat, lisan tidak. Nah, ini yang benar. Ya, tidak usah menggunakan apa? Enggak usah menggunakan lafaz ya, dalam hal niat. Ini mayoritas ya. Ulama, imam-imam kaum muslimin, sebagaimana dalam fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ya. Ya. Yang kedua, membaca bismillah. Niat kemudian membaca apa? Bismillah. Cukup bismillah atau tasmiyah. Ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup apa?
bismillah. Jadi beda antara tasmiyah dengan basmalah. Ini agak apa namanya? Kadang orang rancu ya. Yang benar apa ya? Kalau tasmiyah itu membaca bismillah, itu namanya tasmiyah. Samillaha ketika mau makan. Samillaha, bertasmiyahlah. Itu cukup membaca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu biasanya untuk membuat surat ya. Untuk hal-hal yang pidato resmi dan sebagainya ya. Tapi untuk wudu ini, doa-doa itu sebagian besar menggunakan cukup bismillah. Tawakkaltu. Nah, kan itu ya. Tasmiyah ya. Dalam hadis la sholata liman la wudu'a lah wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sah sholat seorang tanpa wudu, dan tidak ada wudu untuk seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Ya. Pengucapan tasmiyah ini ada yang mengatakan wajib ya. Dengan melihat teks teks hadisnya tadi kan, ini seakan-akan wajib. La sholata, la wudu'a, tidak ada wudu barang siapa yang tidak mengucapkan bismillah. Ini kan dari teksnya itu secara dohir dipahami sebagai hal yang wajib. Seperti yang pertama, tidak ada sholat kecuali dengan wudu. Kemudian yang kedua, tidak ada wudu kecuali dengan membaca bismillah, tasmiyah. Maka ulama sebagian memahami tasmiyah itu wajib ketika mau berwudu. Ya. Namun jumhur ulama, ya, sebagian besar para imam ya, memahami bahwasanya hukumnya bukan wajib, meskipun secara teks ya itu wajib ya. Secara didengar itu wajib, tapi para ulama memahami bahwasanya membaca tasmiyah bismillah itu mustahab, hanya dianjurkan, disunahkan ya. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Jadi tidak wajib tapi sunnah. Meskipun sunnah ya kita jalankan sebisa mungkin, jangan ditinggalkan ya. Wong kita nggak lama kan baca bismillah itu kan nggak ada 1 menit kan ya, rugi ya. Sunnah nggak dijalankan, padahal ini hal yang baik, kecuali kalau diharamkan, dibid'ahkan ya. Ini disunahkan. Maka meskipun bukan wajib secara hukum tadi yang rajih, yang kuat, namun apa salahnya ya kita untuk selalu membaca bismillah ini. Dalilnya apa yang tidak mewajibkan tadi? Salah satunya kebanyakan sahabat ya mensifati wudu Nabi SAW tidak menyebut bismillah ya. Sahabat-sahabat Nabi yang dekat dengan Rasul ya, ketika mensifati wudu Nabi itu tidak ya, ada yang pakai tapi ada yang tidak ya. Ini salah satu alasan bahwasanya hukumnya tidak wajib tapi sunnah tadi. Yang ketiga, disunahkan mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sambil menyela di antara jari jemari kedua tangan. Ya. Ini juga disunahkan hukumnya. Ya. Disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan. Sebagaimana dalam hadis riwayat yang dibawa oleh Utsman bin Affan ya, ketika mensifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta diambilkan air wudhu. Lalu berwudhu, dia basuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ya. Kemudian dalil menyela-nyelai jari, sempurnakanlah wudhu sela-selai jari jemari. Ya. Karena kemungkinan di sela-sela ini ada kotoran-kotoran ya, yang nempel ya. Ada mungkin menghalangi dari wudhu, ada cat dan sebagainya. Kalau ada cat dibersihkan dulu, jangan masuk dulu, dibersihkan dulu. Baru nanti kalau sudah kira-kira nggak ada cat yang menempel, ya baru kita melakukan wudhu. Kalau itu berat, kalau hanya ringan saja cukup kita basuh ketika sudah berhadapan dengan air untuk wudhu tadi. Ya. Bagaimana caranya? Ya, menurut saya Utsman Khamis ya ini tidak secara detail ya. Boleh kanan dulu, boleh kiri dulu, boleh ya langsung duanya. Kalau air mengalir langsung keduanya dicuci 3 kali ya. Dengan menyela-nyela jari. Ini yang ketiga. Yang keempat, berkumur-kumur, madmadah, istinsak. Apa istinsak itu? Memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya sampai jauh ke dalam hidung. Jadi jangan cuma disedot sedikit tapi agak naik, karena kotorannya, hikmahnya ya. Memang disyariatkan seperti itu karena kadang ada kotoran-kotoran yang sampai masuk ya, dalam, sehingga hikmahnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung kita itu. Nah, kemudian istinsar dengan tangan kirinya. Kalau istinsar sebaliknya ya. Istinsar itu artinya mengeluarkan air dari hidung. Nyerot tadi namanya apa? Istinsyak ya. Mengeluarkan namanya ya istinsar. Kumur madmadah ya. Ya, ini bahasa fikihnya ya. Bahasa fikihnya seperti itu. 3 hal ini harus kita ketahui dulu istilahnya. Istinsyak kita punya bayangan, oh seperti itu ya, menghirup air dengan kuat ya, tapi ya nggak sampai otak sini kan pusing nanti kan, ya nggak sampai tinggi banget ya. Kalau kita sedot terus air itu kan pusing juga kan, sampai ke sini ya, cukup sampai ujung ya, hidung kita. Ini perlu latihan, kadang kurang tinggi ya, kadang ketinggian sampai pening kepala kan, karena masuk kemana? Ke otak kita. Jadi langsung malah wudhu malah keliang-keliang kan, pusing kan. Makanya kita perlu membiasakan ya. Bagaimana caranya ini? Nabi perintahkan untuk bersungguh-sungguh, dalilnya malah ini, wa balik fil istinsak illa antakuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam beristinsak kecuali bila engkau dalam puasa. Puasa itu tetap ini ya, berkumur istinsak ya, istinsar ya, itu tetap. Tapi kalau puasa tidak sampai dalam, bedanya itu. Tapi ketika tidak puasa maka diusahakan ya, sampai betul-betul agak ke dalam ya. Dari Yahya bin Umarah, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, seorang sahabat, dia Yahya bin Umarah berkata, ada yang berkata kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Zaid, berwudulah
untuk kami seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia mensifati wudu Rasul bagaimana? Ia berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung dari satu telapak satu cidukan. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Hadis Bukhari Muslim. Jadi dalam hadis ini bisa kita pahami, ini menjadi dasar bahwasanya kumur-kumur istinsak itu dengan satu apa? Satu cidukan air. Ya. Jadi tidak kumur-kumur sendiri, tidak istinsak sendiri. Ini pendapat yang rajih, yang paling dekat dengan sunnah yang kuat ya. Itu menggabungkan antara kumur-kumur dan apa? Istinsak. Ya. Satu air, satu masuk ke mulut, satu masuk ke hidung. Satu nyedot, satu masuk ke mulut. Mulut untuk kumur-kumur, kemudian hidung dikeluarkan dengan tangan kiri. Ya, jadi masukkannya pakai tangan kanan ya, ke hidung dan ke mulut tadi, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri. Nah, Nabi SAW biasa menggunakan tangan kanan ketika memasukkan air dalam hidungnya dan mengeluarkan dengan tangan kirinya. Ya. Dalam kitab Zat Al-Ma'ad. Jadi dalam dasar-dasar tadi ya, hadis-hadis tadi kita paham kan bagaimana cara kumur-kumur istinsak dan istinsar yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi dasar ya, bagaimana kita melakukan ketiga hal tadi. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi dalam melakukan tadi yang perlu kita pahami ya, itu yang pertama dengan cara yang kuat menghirupnya ya, tapi tidak sampai ke otak tadi ya, jangan terlalu lemah ya, sehingga cuma sampai ujung hidung. Kemudian yang kedua, ini dilakukan dengan sekali cidukan ya. Dengan sekali cidukan itu langsung masuk ke mulut dan masuk ke hidung ya. Berapa kali? 3 kali ya. Salasan itu 3 kali seperti itu, diulang sampai 3 kali ya. Jadi kita ingat loh ketika hadisnya ini harus kuat gitu, itu waktu wudhu itu kita teringat ya hadis-hadis ini, sehingga wudhu kita itu didasari dengan dalil semua kan? Oh dari A sampai Z itu isinya dalil semua. Saya kemarin belajar nih, kalau nyedot air harus ini, kita ingat hadisnya ini. Ketika kita satu cidukan, jangan 2 cidukan. Ini teringat hadis yang kita pelajari ini. Ya. Kemudian dengan tangan kanan dan tangan kiri untuk mengeluarkan air tadi. Ya, saya kira ini bisa dipahami. Ya. Yang kelima, mencuci wajah 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Ya, bagi yang punya. Kalau jenggotnya cuma 1 lembar ya, 2 lembar nggak usah. 1 helai, 2 helai nggak usah. Yang lebat ya, itu nanti ada menyela-nyela jenggot dalam hadis. Firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ini nunggu sampai adzan atau? Ya, maksudnya ini sudah kita akhiri atau nunggu ada yang adzan? Akhir langsung ya? Sudah ada tanda tadi. Baik ya. Baik, kita break. Kita lanjutkan insyaallah setelah sholat isya. Baik, kita lanjutkan.
Yang kelima, mencuci wajah 3 kali dan menyela-nyela jenggot tadi ya. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian batasan wajah ini sudah dijelaskan oleh para imam kita. Jadi wajah itu batasan, bisa kita lihat ya dalam keterangan para imam ini. Dari di bawah tempat tumbuhnya rambut kepala ya. Tumbuhnya rambut ini ya. Jadi wajah itu atas dari tumbuhnya rambut ya. Kemudian di bagian paling atas dahi sampai ke dagu ya. Ini ya, jadi dagu ya. Kanan dari daun telinga ini ada apa namanya, centolan ya bahasa Jawanya ya. Kanan dan kiri ya, termasuk rahang ya. Jadi kalau kita gambar ya, kita tulis itu wajah itu ini ya, dari sini turun sampai ya, kita sampai ke cenil yang kiri ya, naik ya. Ini wajah ya. Jadi jangan sampai kita wudhu itu cuma gini aja ya. Jadi cuma mungkin sampai sini ini. Cuma sampai mana? Ya mungkin 1/3 ya muka kita. Tidak semua muka wajah ya, tercuci itu. Kemudian dalam mencuci ya, dalam bahasa Al-Quran itu faksilu. Beda dengan mengusap ya. Kalau mengusap itu rambut ya. Mengusap kan cuma nih. Jadi kalau wajah ya, kemudian tangan, kaki, itu bahasa dalam Al-Quran apa? Faksilu ya, dicuci, dibasuh. Dicuci itu berarti sambil ya, muka juga ya, tidak hanya sekedar dioles ya, tapi dibasuh tadi, dicuci. Faksilu wujuhakum ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Humran bin Aban bahwa cara Nabi SAW membasuh mukanya saat wudhu sebanyak 3 kali. Ini dasarnya. Jadi membasuh 3 kali itu berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, dengan cara dicuci tadi ya, dibasuh, bukan diusap tapi dibasuh. Faksilu tadi sebanyak 3 kali ya. Dilebihkan tadi ya, dilebihkan sedikit, lebih baik lebih daripada kurang ya. Dan memang sunnahnya memang dilebihkan tadi ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian dalil menyela-nyela jenggot ya, setelah membasuh muka, beliau mengambil seciduk air lagi di telapak tangan, kemudian dimasukkan ke bawah dagunya, lalu ia menyela-nyela jenggotnya ya. Ini bukti, salah satu dasar bahwa bahasanya Nabi itu memiliki apa? Jenggot ya. Jadi kalau orang merendahkan jenggot ya berarti merendahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau berjenggot kan gitu kan. Ini salah satu dasar bahwasanya Rasul itu berjenggot, dan ketika wudhu maka beliau menyela-nyela jenggot ya, secukupnya ya. Mungkin tadi habis makan ya, sela-sela mungkin ada makanan yang nempel di jenggotnya gitu. Nah ini di sela-sela tadi.
Yang keenam, sampai jam berapa ini? 8 ya. Nah, saya tak pakai jam dulu, lupa dia pakai ya, biar tahu jam. Ya. Membasuh kedua tangan sampai siku. Diawali dengan tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Jadi bukan bergantian ya. Tapi kanan dulu diselesaikan 3 kali, baru kiri 3 kali. Ya, nanti ada dasarnya ya, dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Maidah tadi, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sehingga siku, basuhlah kedua tanganmu sehingga sampai ke siku. Nah, kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim, kemudian beliau membasuh tangan kanannya sampai siku sebanyak 3 kali. Nah ini dasarnya ini. Jadi 3 kali tangan kanan, 3 kali tangan kiri, dasarnya ini. Beliau membasuh tangan kanannya sampai siku sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya sampai siku sebanyak 3 kali. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Ini. Dan dilebihkan tadi, dilebihkan ya sampai atas siku ya. Sikunya dibasuh gitu. Jadi sampai ke siku. Itu berarti ila ini bermakna ma'a. Kalau dalam bahasa Arabnya itu sampai siku. Itu berarti sikunya juga dibasuh ya. Sikunya dibasuh kemudian dilebihkan sesuai dengan hadis Rasul tadi, biar lebih panjang cahayanya besok di akhirat ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, membasuh kepala dan kedua telinga 1 kali. Wamsahu biru'usikum. Nah, ini beda ini. Bahasanya bukan cucilah ya, tapi bahasanya wamsahu, usap ya. Kalau kepala cukup di usap, nggak usah di gini-gini kan ya. Nggak usah dicuci, cukup diusap saja. Ya, membasuh, mengusap kepala ya. Caranya bagaimana? Ya, dimulai dari depan ya. Saya pikir sudah menjalankan semuanya seperti dalil dalam hadis Bukhari Muslim ini. Lalu beliau mengedepankan kedua tangannya tersebut dan membelakangkannya. Beliau mulai dari depan kepalanya, kemudian menjalankan kedua tangannya sampai ke tengkuknya. Dari depan dulu, ya. Meskipun kita sudah ini ya, tapi kita praktekkan Bapak ya. Dari depan, kemudian sampai kemana? Tengkuk, kemudian kita balik, ya. Ke depan ya. Ke posisi awal ia mengusap ya. Ada berapa riwayat lagi, diantaranya air ya ditaruh di kepala ya. Kemudian salah satu riwayat lagi, Rasul pernah tidak sampai mengacak-ngacak rambut ya. Jadi cukup apa? Tengah gini, sealur dengan rambut ya. Ke depan, kemudian ke tengah lagi, ambil ke tengah, kemudian ke belakang. Jadi rambutnya enggak rusak. Kalau gini tadi kan ada merusak ya, nanti sisiran lagi ya. Tapi Rasul pernah gitu melakukan. Ya, tapi yang sering digunakan ya, yang sering dipakai para ulama yang kuat ya itu tadi, yang hadis Bukhari Muslim ini dari depan ke belakang, kemudian maju lagi ke depan. Ini yang
kuat ya, hadis yang kuat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berapa kali ini? 1 kali. Mana dasarnya? Wa masaha bi ra'sihi marratan wahidah. Kalau tadi salasan ya, muka ya, tangan ya, salasan. Tapi kalau yang mengusap kepala ini marratan wahidatan, cukup 1 kali saja. Nah, setelah itu sisa airnya digunakan untuk membasuh telinga langsung ya, membersihkan telinga. Setelah kita dari depan ke belakang, maju lagi, langsung masih ada airnya nih ya. Kita membasuh apa? Telinga sekali. Ya. Dalilnya mana? Ini ya. Telinga diusap langsung setelah mengusap kepala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-udhunani minar ra'si. 2 telinga termasuk bagian dari kepala. Ya. Jadi telinga itu masuk bagian kepala. Jadi harus diusap ya bersama dengan kepala tadi. Tidak terpisah, tidak mengambil air baru ya, meskipun ada riwayat tapi yang kuat ini ya, tidak mengambil air baru, cukup dengan air sisa tadi membasuh kepala tadi. Dasarnya mana? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dari sisa air yang ada pada tangannya. Riwayat Abu Daud dengan sanad hasan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dari sisa air yang ada pada tangannya ya. Kemudian yang ke-8, membasuh kaki kanan 3 kali dari ujung jari sampai mata kaki dengan menyela jari jemari. Kemudian kaki kiri 3 kali, sama seperti kita membasuh tangan tadi ya. Jadi kanan dulu 3 kali selesai, baru kiri 3 kali selesai. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu hingga 2 mata kaki. Nah, beliau memerintahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim agar membasuh kaki sampai kena mata kaki. Bahkan beliau mencontohkan sampai membasahi betisnya. Beliau mendahulukan kaki kanan dibasuh hingga 3 kali, kemudian kaki kiri juga demikian. Saat membasuh kaki, Rasulullah menggosok-gosokkan jari kelingkingnya pada sela-sela jari kaki. Ya, jadi Rasul menggunakan jari kelingking untuk menyela-nyelai apa? Jari-jari kaki. Kalau cuma disentorkan itu kadang enggak basah ya, dalam jari-jarinya itu enggak terkena air ya. Sehingga dalam hadis yang lain Bukhari Muslim ya, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudhu dengan api neraka. Karena kan enggak kena air kan, otomatis wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Ini pentingnya, sepele ya, tapi ini sangat penting. Tidak hanya sekedar kaki itu disentorkan air itu kan ya, tapi kita cuci kaki ya, sambil kita sela-sela dengan kelingking ya. Kelingking itu bahasa Jawanya apa? Jentik kita ini. Karena apa jentik? Karena jentik kecil kan. Kalau jempol itu kan saren ya, masuk enggak muat, enggak membersihkan. Tapi kalau yang kecil bisa membersihkan sela-sela jari-jari kita ya. Nah, ini perhatikan Bapak. Saya sering melihat ya, kita di tempat wudhu itu airnya malah ditendang. Jadi enggak dicuci, enggak dicela-sela, malah apa? Airnya memilih ini tendang-tendang gitu aja, gonta-ganti kanan kiri gitu ya.
Ini gimana ya, kita kasih tahu ya belum tentu dia menerima gitu. Tapi menjadi PR kita ini ya, kita sampaikan hadis Rasulullah tentang wudu ya, sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang terakhir ke-9, membaca doa setelah wudu. Ya, saya yakin hafal semua bagusnya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Apa keutamanya membaca doa ini? Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Ini selalu apa? Selalu ada kata menyempurnakan. Fa'asana al-wudu. Bukan wudu yang asal-asalan ya. Yang dapat keutamaan itu wudu yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan sifat Nabi. Ya. Menyempurnakan wudunya. Ya. Si nendang-nendang airmu ya nggak tahu ya. Mungkin ya walam ya. Hah? Airnya panas. Apa keutamaannya? Kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 dan dia masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Hadis riwayat Muslim. Nggak sampai 1 menit ya berdoa ya. Keutamanya apa? Dibukakan 8 pintu surga. Dan kita boleh memilih dari pintu mana saja. Ini baru wudhu ya. Baru wudhu kita lakukan dengan benar ya. Kita lakukan sesuai dengan sifat wudhu Nabi, luar biasa ya. Keutamanya sangat luar biasa gitu. Nah ini sifat wudhu Nabi SAW ya. Mungkin masih ada waktu nih. Kita kembali ke kitab Sahih Fikih Sunnah. Jadi ini yang tadi kita rangkum ini sifatnya ya, bagaimana dari A sampai Z ya, berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian dalam kitab ini dijelaskan selain sifatnya ya, maka dijelaskan apa rukun-rukunnya, keutamaannya, kemudian yang membatalkan apa ya. Kemudian kapan wudu itu disunahkan ya, selain mungkin dalam ketika sholat ya. Kita bahas mungkin dengan agak singkat ya, 10-15 menit mungkin. Nah, maka dari yang kita bahas tadi, sifat wudu tadi kan tidak dijelaskan rukunnya apa saja ya, yang wajib ya. Maka dalam kitab ini arkanul wudu, maka kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Apa saja? Ghuslul wajhi kullihi. Yang pertama, membasuh muka secara keseluruhan. Ini rukun ya. Jadi kalau seorang tidak membasuh mukanya, wajahnya, maka tidak sah. Sesuai dengan hadis tadi jelas ya. Kemudian, nah ini ya. Wa tajibu al-madmadah wal istinsyaq. Jadi beliau pengarang Sahih Fikih Sunnah ini, kalian antum bisa lihat namanya panjang itu di belakang ini. Rangkuman itu kan. Namanya sangat panjang sekali beliau ini, ditulis di situ. Abu Malik Kamal, ini singkatnya. Tapi masih ada berapa kata lagi nih, panjang bapaknya, mbahnya. Tapi cukup kita mengenal beliau dengan nama Abu Malik Kamal. Ini kitab ini sudah beredar di seluruh dunia ya, dan dikaji di pondok-pondok yang mengikuti ajaran salaf insyaallah. Beliau mewajibkan yang namanya apa? Lebih merojihkan yang
menguatkan ya. Kumur istinsak itu tidak hanya sunnah, tapi apa? Wajib. Punya dasar. Ya. Panjang sekali. Ini ada perbedaan pendapat. Ini kalau kita jelaskan mungkin satu perbedaan ini bisa makan waktu setengah jam karena panjang sekali. Hanya membahas apakah madmadhah dan istinsak itu hanya sunnah ya, sunnah atau wajib. Tapi intinya beliau mewajibkan. Dan banyak ulama yang mewajibkan. Ya, kumur dan istinsak ini. Maka kalau ada ulama yang mewajibkan ya harus kita, meskipun sebagian yang lain menyunahkan ya, tapi kalau sebagian lain mewajibkan ya kita perhatikan. Ya, kita perhatikan. Kita jangan sampai melewatkan. Di antaranya banyak hadis yang menyuruh. Itu tidak hanya 1, 2, 3, banyak sekali hadisnya ini. Menyuruh untuk berkumur-kumur dan istinsak. Sampai puasa pun diperintahkan. Ini yang menjadi dasar salah satu ya, alasan. Puasa saja diperintahkan. Illa antakuna shaiman. Ya. Meskipun ya kita dalam kondisi puasa itu diperintahkan untuk kumur-kumur dan istinsak tadi. Ini salah satu dasar yang mewajibkan madmadhah dan istinsak tadi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh tangan ke siku. Ini termasuk apa? Rukun. Kalau sampai lupa, sampai enggak dikerjakan maka tidak sah. Karena rukunnya. Kemudian mashur roksi. Membasuh apa? Roksun apa? Kepala tadi. Kemudian, nah ini. Beliau menambahkan tidak hanya roksi tapi mashul udhunaini. Termasuk rukun. Jadi tidak hanya tadi, tapi telinga ya, itu juga masuk dalam rukun wudhu. Kemudian ghusl rijlaini ma'al ka'baini. Mencuci kaki tadi sampai kepada mata kaki. Itu termasuk rukun. Tartib itu artinya apa? Urut itu. Urut ya, tidak boleh tangan dulu baru wajah. Tartib namanya. Harus urut berurutan. Kemudian yang terakhir bersambung. Mualah ya, bersambung. Bersambung itu artinya apa? Jangan sampai wudhu baru basuh muka, makan dulu gitu. Habis makan lanjutkan basuh apa? Tangan ya. Itu namanya enggak mualah, enggak berkesinambungan. Sampai kapan ya? Jangan kering ya. Kita basuh muka, kalau sudah kering berarti kita mulai dari awal. Ya. Dan diutamakan ya tidak boleh lama-lama. Ya. Keutamaan wudhu ini enggak boleh lama-lama ya. Kita berwudhu dalam arti ada jeda, misalnya kita wudhu kemudian meskipun enggak sampai kering ya, tapi diutamakan wudhu ini dengan kesinambungan yang tidak ada jarak yang lama antara satu dengan yang lain sampai selesai. Itu rukun-rukunnya. Kemudian sunnahnya apa? Siwak. Siwak ini sudah langka ya di sini. Gantinya gosok gigi. Saya beli siwak itu garing ini. Nyari lagi susah ya, kemana beli itu. Ya kalau ya lebih utama ya siwak misalnya ada ya, kita lebih utama menggunakan siwak. Kalau seandainya kesulitan maka kita dengan gosok gigi yang memiliki kesamakan membersihkan mulut ya ketika kita mau wudhu. Kapan dilakukan? Ketika sebelum wudhu, dalam satu riwayat lain ketika pas kumur-kumur. Ya, jadi kumur-kumur kemudian sambil bersiwak tadi. Namun yang paling
kuat ya, wa alam ya, itu ketika sebelum wudu tadi disunahkan untuk bersiwak. Tasmiyah fi awalihi tadi membaca bismillah ini sunnah, bukan wajib tapi sunnah. Kemudian mencuci telapak tangan sebelum tadi, setelah bismillah mencuci telapak tangan termasuk sunnah ya, tidak wajib ya. Kemudian al-mubalaghah fil madmaghah wal istinsak. Tadi yang nyerot air sampai jauh tadi ya. Ini sunnah. Ya. Al-mubalaghah, mubalaghah itu artinya berlebihan, agak berlebihan, tidak kurang, tidak sedikit. Taqdimu yumna alal yusra. Mengedepankan kanan daripada yang kiri. Ya, guslul a'dha'i thalathan. Sunahnya lagi 3 kali. Ya. Kecuali apa tadi? Mengusap kepala tadi. Tahlilul lihyah al-kashifah. Menyela-nyela jenggot itu termasuk sunnah. Ya. Dalkul a'dha. Dalku a'dha itu tidak hanya di tangan misalnya ya. Tidak hanya dicurkan air itu. Air mancur, sah nggak kira-kira kalau cuma air mancur ngenai gini-gini? Secara fikih asalkan basah sah ini. Tapi sunahnya diapakan? Ini namanya dalkul a'dha itu seperti ini. Diusap, digosok-gosok, dicuci lah, faksilu. Bahasa Al-Qur'annya faksilu ya. Ini sunnah meskipun hanya mancur saja air itu, kalau mancur tangan kita ginikan ya, itu menurut ulama fikih itu sudah sesuai dengan syaratnya, sudah terpenuhi, sudah basah itu tangannya tadi. Tahlilul asabi al yadain wal rijlaini, menyela-nyela jari tadi sunnah ya. Kalau nggak menyela-nyela tapi bisa basah nggak apa-apa. Tapi lebih bagus kita berhati-hati, kita sela-sela di samping sunnah agar bisa masuk air ke dalam tempat-tempat yang mungkin nggak kebasuh dengan air itu. Ya, apalagi orang yang mohon maaf ya agak bodinya itu agak apa? Besar. Jumbo itu agak besar itu. Biasanya telakup apa namanya? Nah, jari lipatan ini agak keras itu, agak kuat itu. Karena dagingnya banyak kan. Kalau yang kurus itu kan nggak terlalu, tangan kakinya itu nggak terlalu ini ya, terutama kaki ya. Kalau orang yang agak gemuk ya itu kan agak nempel, itu agak kuat, sehingga perlu sekali untuk disela-selai meskipun sunnah ya. Az-ziyadah fi ghusli ala mahalil fardhi. Nah tadi tambahan membasuh tidak hanya sampai yang diwajibkan, kayak tadi basuh sikut sampai sini ya, kemudian kita lebihkan. Ini sunnah ya, disunahkan. Ya sahnya cuma sampai sini aja sah ini sudah. Nggak usah dilebihkan, ini sudah syaratnya sudah terpenuhi. Tapi disunahkan sampai lebih. Kaki juga sampai lebih, tidak hanya sampai mata kaki. Kemudian sini tadi juga agak lebih, ya. Itu sunnah. Kemudian iktisad fi istimalil mahimmat, dalam menggunakan air. Rasul menggunakan air itu 1 mud ya dalam bahasanya. 1 mud itu berapa? Kira-kira setengah liter mungkin. Setengah liter ya. Ini berapa air sini? Ini kok nggak ada mereknya ini? Apa nggak ada ya? Iklan ya, mungkin nanti kan ya. Nggak boleh sponsor ya. Ini nggak ada setengah liter ya. Berapa itu? 300 ya. Berarti kurang lebih 2 ini. 2 ini bisa cukup untuk wudu ya. Ya kan? 2 air ini ya. Nah, jadi tidak berlebihan. Kalau berlebihan berdosa. Namanya tabdir. Ya, jadi kalau pas wudu itu tangan kita aktif itu. Matikan ya. Nanti kalau pas kita agak lama misalnya
Matikan dulu atau kecilkan lah ya. Paling tidak kecilkan kalau kita kesulitan untuk mematikan terus kan. Kesulitan, paling tidak air itu tidak boros itu, tidak terlalu banyak terbuang. Maksudnya dosa kecil kalau kita memubazirkan apa? Memubazirkan air. Kemudian doa ba'dal wudu, doa setelah wudu. Yang ke-14, salat rakaataini ba'dal wudu. Sebagaimana hadis Bilal ya, mendahului Rasul, sandalnya sudah di surga. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan setelah, jadi luar biasa ini. Apa namanya? Setiap kali dia berhadas ya, wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Dan menurut fatwa dari Saudi ya, Lajnah Daimah, ini boleh dilakukan termasuk dalam waktu yang terlarang. Meskipun ada pendapat tidak boleh, tapi fatwa Lajnah Daimah ya, dalam Saudi ya, fatwa Saudi itu membolehkan. Bahkan sholat sunnah setelah wudhu ini boleh dilakukan dalam waktu-waktu yang terlarang. Setelah asar misalnya, kita wudhu batal, ini wudhu lagi, ini ya memang perjuangan itu. Batal wudhu lagi sholat ya, batal wudhu lagi sholat ya, karena ada sebabnya maka diperbolehkan ya kan. Tahiyatul masjid juga seperti itu, kita masuk masjid meskipun di waktu yang terlarang. Membatalkan apa saja? Jelas ya, keluarnya suatu dari 2 jalan sabila ini. Yang kedua, keluarnya air mani, wadi dan madhi. Wadi itu keluar ketika setelah buang air kecil, tapi jarang-jarang ini. Air wadi ini ya. Kemudian madhi ketika keluar karena syahwat ya. Yang ketiga, an-naum, mustagrik, tidur yang nyenyak sekali sampai hilang sadaran. Tidurnya itu sampai apa? Pules sekali. Kalau masih ngantuk-ngantuk, ini panjang pembahasannya, ada 8 pendapat ya, tapi beliau merojihkan. Artinya apa? Kalau dalam kitab ini merojihkan, pokoknya selama tidur itu pules sekali sampai dia batal, kok nggak terasa, wajib wudhu lagi. Posisinya kayak apapun, posisinya entah itu terbaring, duduk ya. Kalau tidurnya itu sampai pada tahapan, pokoknya itu sampai kalau keluar ya pokoknya apa saja lah ya. Ya, itu nggak terasa, maka diwajibkan wudhu lagi. Meskipun ada yang tergantung posisi tidur kan itu ya. Posisi apa kok tidur? Posisi kita tidur tadi. Kalau sampai mungkin tidurnya bersila gitu tidak apa-apa ya. Tapi kalau mungkin terangkat jalan keluar sesuatu tadi, mungkin bisa membatalkan baru kita wudhu. Ada yang perempuan, tapi beliau merojihkan. Tadi merojihkan itu artinya menguatkan dari berapa 8 kira-kira pendapat itu. Beliau merojihkan itu tadi. Pokoknya nyenyak. Kalau hanya ngantuk-ngantuk saja, masih teklak-tekluk gitu ya, itu tidak apa-apa ya. Jadi kalau batal dia masih sadar, itu saya batal ini. Karena yang nyenyak tadi itu sudah tersangka batal dia. Kalau dalam dunia apa? Hukum tersangka, nggak terasa dia. Kemudian zawalul akli, hilang akal, mabuk, pingsan, gila ya. Kemudian masul farji, memegang alat kelamin ya. Ini meskipun beliau merojihkan, meskipun ada banyak pendapat ini, ada dengan syahwat, tidak dan sebagainya ya. Ini beliau merojihkan, meskipun ada alasan atau tidak, ketika kita megang sengaja atau tidak, maka diwajibkan, beliau merojihkan pendapat yang wajib ya. Tapi dalam hadisnya itu, mohon maaf ya, kelamin sendiri. Kalau misalnya orang lain katakan nyewoi apa namanya anaknya gitu, enggak ya. Karena kan farjuhu ya. Dalam hadisnya itu kemaluan sendiri dalam kitab ini.
atau yang lain lah ini. Kemudian masuk dubur la yangkut, memegang dubur ya. Kalau kubul tadi, kalau dubur tidak membatalkan. Ya. Kemudian aklu lahmil ibil, makan daging unta. Kayaknya belum pernah makan daging unta nih ya. Ya besok coba makan daging unta gimana rasanya ya. Ini tadi ya, diantaranya itu. Kalau daging sapi masih boleh. Yang tidak membatalkan wudhu, lamsur rojulil mar'ah biduni ha'il, laki-laki memegang perempuan tanpa ha'il itu penghalang. Ya pada dasarnya memegang perempuan lawan jenis kan nggak boleh ya. Bahkan dalam hadis itu seperti lebih baik terkena apa? Timah yang panas. Tapi kalau nggak sengaja megang misalnya ke pasar misalnya ya, desak-desakan nggak sengaja kepegang ya, ini batal wudu nggak? Tidak. Ya. Suami istri batal wudu tidak? Tidak. Dalilnya banyak sekali. Ya. Kemudian yang tidak membatalkan keluarnya darah, ya tidak membatalkan. Kayak misalnya bekam itu ya, tidak membatalkan. Kohkohah, ya. Ketawa ya, wudu ketawa boleh nggak? Bicara gitu wudu boleh deh. Tidak membatalkan, tapi lebih utama tidak bicara. Bicara kalau pepet sekali ya, misalnya apa, misalnya yang penting gitu kan, selak gosong misalnya masakannya ya. Jadi bicara ini tidak ada yang mengharamkan, ketika wudhu tidak ada yang mengharamkan ya, tapi ulama menjelaskan lebih utama dalam wudhu itu tidak bicara, tidak seperti sholat. Kalau sholat membatalkan. Membawa mayit, mencuci mayit dan membawa, ini juga tidak membatalkan wudhu meskipun lebih utama wudhu ya. Kemudian ragu-ragu sudah berhadas atau tidak. Kalau masih ragu-ragu tidak membatalkan. Kalau sudah yakin baru batal. Kemudian yang terakhir, kapan disunahkan wudhu selain mau sholat tadi ya? Yang pertama, di sini mohon maaf ya, ada satu lagi tadi. Kalau baca Quran batalkan nggak kira-kira? Maksudnya kalau berhadas, di sini dibahas juga ini. Ya. Boleh nggak memegang Al-Quran? Ya, beliau merojihkan ya. Bahkan orang yang haid, nanti bisa dibaca di sini. Haid, nifas ya. Kemudian batal ya, boleh memegang Al-Quran tanpa kaos tangan, meskipun ulama yang lain ya menggunakan kaos tangan, tapi beliau kalau kita baca dalam bukunya, karena menurut beliau tidak ada satu hadis pun yang kuat. Biasanya digunakan dasar itu la taqra ya al-haid itu ya, orang yang haid tidak boleh membaca syai'an minal Quran. Nah, beliau melemahkan, mengikuti pendapat yang lemah hadisnya, sehingga kalau kita kaji dalam kitab beliau itu kita berhadas ya, bahkan orang yang haid pun tidak perlu pakai sarung tangan menurut beliau ini. Saya hanya menukil, bukan pendapat saya hanya menyampaikan apa yang beliau rojihkan. Tapi menurut ulama yang lain ya, Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz ya, menganjurkan untuk menggunakan apa? Sarung tangan. Kita tinggal memilih mana yang kira-kira kuat untuk kita. Kapan disunahkan wudhu? Kalau sholat kan wajib ya. Inda dzikrillah, ketika zikir. Zikir itu apa? Ya mutlaqul zikir, zikir apa saja. Kemudian qiraatul Quran ya, jadi qiraatul Quran itu beliau meskipun boleh tapi disunahkan.
tawaf ya, bil Ka'bah wa ghairuha. Ya. Kemudian indan naum, ketika apa? Mau tidur. Nah ini mau utamanya apa? Ini kalau kita wudhu sebelum tidur itu seakan-akan beribadah sepanjang malam. Ya. Luar biasa ini. Ya. Dan itu salah satu keutamaan wudhu itu kan banyak tadi ya. Yang paling banyak pahalanya ketika dingin, ketika pokoknya ketika kita itu kesusahan gitu untuk melakukan secara sempurna, tapi kita lakukan. Ketika mau tidur juga kadang dingin sekali gitu tidur. Ya. Yang ketiga, orang yang junub. Ya, junub. Kalau dia mau makan, mau minum, mau tidur, atau mengulangi lagi, ya, maka ini dianjurkan untuk apa? Berwudu. Ya, sedang junub, ya, mau makan ini, wudu dulu. Hadisnya ada di sini ya. Yang keempat, wudu qoblal iktisal, sebelum mandi. Ada wudunya dulu tuh ya, baru mandi besar. Wudu ba'da akli mimma masat hunar. Wudu setelah makan daging ini ya, yang terkena apa? Yang dimasak. Ya. Ini dianjurkan. Kalau unta tadi kan beliau merojehkan harus wudu, tapi kalau daging yang lain dianjurkan. Yustahabbu. Ya. Tajdidul wudu likuli sholah. Nah ini disunahkan setiap sholat meskipun kita belum batal, disunahkan untuk berwudu. Ya, saya belum batal ini. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk wudu lagi, maka wudu lagi itu lebih bagus daripada kita memakai wudu bekas tadi, sholat sebelumnya. Yang ketujuh, wudu setelah kita berhadas. Jadi setelah berhadas itu wudu lagi, berhadas wudu lagi ya. Ini keutamanya besar tadi ya. Sandalnya Bilal sampai ke surga. Karena apa ya gitu. Ini kalau kita bisa ini luar biasa ini. Tidak hanya pas sholat saja, tapi wudu kita itu ketika kita batal. Wah, batal ini, wudu lagi. Habis dari kamar mandi, wudu lagi. Kalau memungkinkan ya, memungkinkan dalam arti ya tempatnya memungkinkan ya. Enggak pas santri banyak gitu kan, pas ya pokoknya kita kosong yang memungkinkan maka bisa kita lakukan ya. Di rumah itu lebih mudah ya. Nah, yang terakhir 8 wudu minal qoi ya. Disunahkan wudu ketika muntah. Setelah apa? Setelah muntah, meskipun enggak membatalkan wudu tapi disunahkan ya. Karena dalam hadis ini Rasulullah pernah muntah ya. Fa'aftara fatawaddu'a, maka Rasul kemudian membatalkan futur ya. Dia iftar kemudian fatawaddu'a, maka beliau wudu ya. Jadi ada hal-hal yang disunahkan ya, selain diwajibkan untuk sholat tadi, ada wudu itu disunahkan di berbagai macam tempat tadi ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pas ini ya, jam 8 kurang sedikit ya. Kita akhiri ya. Ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.